Indonesia sukses pimpin presidensi G20 selama 1 tahun. Presiden Jokowi berhasil mengumpulkan 17 kepala negara anggota G20 di Nusa Dua Bali untuk acara puncak KTT G20 di tengah situasi yang sulit, yakni ancaman konflik geopolitik dan resesi global. Di tengah gelaran KTT G20, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara. Pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyepakati sejumlah kerjasama dua negara, salah satunya soal transisi energi. Tomorrow we'll unveil transformative new partnerships supporting Indonesia's clean energy. Selain dengan Biden, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beberapa pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kerjasama. 2 hari gelaran KTT G20 di Nusa Dua Bali juga berhasil melahirkan deklarasi pemimpin G20 Bali. Deklarasi berisi 52 paragraf itu memuat diantaranya penguatan arsitektur kesehatan global serta membentuk transisi energi yang berkelanjutan. Meski pada pembahasan perang Rusia-Ukraina berjalan alot, sebagian besar anggota G20 akhirnya sepakat mengecam perang Rusia-Ukraina. Para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi, yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. We must stop the war. Sementara sebagai wujud konkret Indonesia terhadap perubahan iklim, di hari kedua, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara G20 menanam mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai simbol pembangunan ekonomi hijau. Momen menarik juga terlihat saat jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana, di mana para pemimpin dunia hadir mengenakan kain tenun endek khas Bali. Di momen itu pula, Presiden Jokowi dan pemimpin G20 bergoyang menikmati pagelaran budaya yang disajikan. Dengan terwujudnya deklarasi pemimpin G20 Bali, tuntas sudah Indonesia mengemban presidensi KTT G20. Presiden pun menyerahkan tampuk kepemimpinan presidensi G20 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Momentum G20 Bali harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesepakatan yang terjalin harus jadi motivasi pemerintah menjaga kondisi ekonomi Indonesia di tengah ancaman krisis 2023. Tim Liputan, Kompas TV.